Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, anak, apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa semoga Allah berikan kita kesehatan, ya, terhindar dari mara bahaya dan memudahkan rezeki. Berdoa mulai. Ya, doa selesai. Ya, seperti yang Bapak sampaikan di minggu yang lalu, bahwa untuk pertemuan hari ini adalah kita sama-sama belajar tentang pencaksilat untuk pertemuan yang kedua. Di minggu lalu sudah Bapak jelaskan beberapa teknik dasar dan juga pengenalan secara singkat sejarah dan arti dari pencaksilat itu sendiri. Namun sebelum kita mulai, Bapak akan tanya terlebih dahulu ini. Kira-kira dari materi minggu lalu dibaca atau enggak ya? Bapak mau tahu. Coba. Silahkan, mana ini? Monika, mana Monika? Apa yang dimaksud dengan pencaksilat? Monika. Saya Bi. Ya. Sebuah seni bela diri Bi. Terus? Kan minggu lalu sudah sampaikan apa yang maksudnya pencaksilat ya. Tambah. Ya, jenis dari bela diri terus? Belum dibaca, Monika. Yang lain? Nurkaliza mana Nurkaliza? Apa pengertian dari pencaksilat? Nurhaliza? Ya, ini setiap Bapak bertanya, ada yang merespon dan jawabannya baik, Bapak akan beri catatan untuk aktif di dalam kelas pembelajaran Zoom ya. Oke, Putri Dini, apa pengertian dari pencaksilat? Ya, Putri Dini. Atau Riyadi? Riyadi? Iya, Bi. Apa yang dimaksud dengan pencaksilat? Singkat saja. Sekumpulan gerakan yang beraturan yang digunakan untuk membela diri, Bi. Oke, dia termasuk dari budayanya Indonesia ya. Diambil dari keterampilan-keterampilan yang ada pada budaya Indonesia. Ya, untuk pembelajaran hari ini, ya kita akan sama-sama belajar mengenai pencaksilat untuk pertemuan yang kedua, yang kajiannya kita akan membahas pada masalah teknik dasar. Ya. Namun sebelum kita mulai kepada teknik dasar tersebut, Bapak perlu jelaskan terlebih dahulu indikator dari pembelajaran kita hari ini.
indikator pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis teknik dasar pencaksilat, ya, sikap pasang, ya, kemudian gerak, langkah, tangkisan, pukulan, tendangan, tangkapan, bantingan, dan jatuhan. Ini diantara teknik dasar yang kita akan pelajari pada hari ini. Bapak harapkan untuk pembelajarannya benar-benar didengar sehingga memang berguna bagi kita semua. Ya, sebelumnya Bapak akan ulang sedikit dari secara singkat pengertian dari pencaksilat itu, bahwa memang dia merupakan satu jenis bela diri yang kita kenal di Indonesia, yang jenis gerakan dan sebagainya itu merupakan dari keterampilan atau kesenian yang ada pada budaya Indonesia. Jadi, maka identiknya pencaksilat itu adalah seni bela diri yang berkembang di Indonesia. Ya, oke. Kita akan lanjut kepada beberapa teknik dasar yang ada pada pencaksilat. Ya, banyak teknik yang ada pada seni bela diri pencaksilat. Mungkin diantaranya nanti Bapak akan jelaskan beberapa, ya, tidak seluruhnya. Namun sebelumnya mungkin ada anak Bapak yang dulu pernah, ya, ketika SMP atau mungkin SD, ya, aktif di dalam bela diri. Misalkan siapa, ya? Riyadi dulu pernah aktif, Riyadi. Riyadi mana, Riyadi? Pernah dulu aktif ikut pencaksilat? Hah? Pernah? Enggak pernah, Bi. Enggak pernah. Coba ada di antara Bapak yang pernah aktif dulu di pencaksilat, anak Bapak mana? Yang lain? Saya pernah, Bi, tapi SD, Bi. SD, ya, Dery. Apa dulu sampai sabuk apa? Cuman sampai orange aja, Bi. Orange, ya. Apa jenisnya? Tapak suci atau apa? Maksudnya, Bi? Dari jenis bela diri kan pencaksilat. Pencaksilat kan banyak macamnya tuh. Kurang tahu, Bi. Udah lama kali, Bi. Udah lama kali, ya. Dulu seragamnya gimana? Warnanya apa? Hitam, Bi. Hitam, ya. Oh, hitam. Garuda Sakti, Bi. Hah? Garuda ya? Sakti itu apa namanya gitu, Bi? Oh, iya. Banyak, ya. Banyak jenis dari pencaksilat yang Bapak dulu pernah kenal itu, dan juga aktif dulu di Tapak Suci, yaitu di bawah naungan Muhammadiyah, ya. Ada di antara yang lainnya yang pernah Bapak dengar seperti teratai, ada, terus ada merpati putih dan sebagainya, ya. Ini adalah dari macam yang ada pada jenis bela diri pencaksilat, ya. Kita akan melangkah kepada teknik dasar yang pertama, yaitu sikap pasang. Minggu lalu sudah Bapak jelaskan, ya, namun kita ulang biar nantinya rangkaian dari teknik dasar ini memang benar-benar kalian pahami. Ya, biar Bapak yakin di antara anak Bapak yang pernah dulu belajar, mungkin kalau ada istilah-istilah lain yang kalian pernah dengar, seperti mungkin istilah tempur badak atau sikap siap atau dan sebagainya, gitu, ya. Biasanya latihannya dimulai dengan berdoa terlebih dahulu, ditutupi dengan juga berdoa. Setelah berdoa dibuka dengan pemanasan dan masuki materi dan sebagainya. Itu prosesnya. Teknik dasar dalam pencaksilat yang pertama adalah sikap pasang. Ini teknik untuk berposisi siap. Siapnya siap apa? Siap tempur, gitu, ya. Karena identiknya bela diri ini, ya, menyerang dan bertahan, gitu, ya. Namun dari nilai religiusitas yang ada pada pencaksilat ini biasanya ditanamkan pada muridnya bahwa tidak menyerang terlebih dahulu, harus sabar dan bertahan. Seperti itu. Itu nilai norma religiusitas yang selalu dilatih pada murid pencaksilat. Karena sabar itu lebih kuat, apalagi melawan
hawa nafsu, amarah, dan sebagainya. Sikap pasang, ya jadi posisi siap kita dalam menghadap siapa? Lawan. Gitu. Artinya segala kondisi yang terjadi pada saat kita harus menjaga diri atau membela diri, maka sikap pasang inilah yang teknik dasar yang harus kita benar-benar paham. Ya. Dan teknik dasar ini harus dilaksanakan dan dilakukan secara teknis dan efektif. Gitu ya. Teknis itu urutannya, runutannya harus benar. Gitu ya. Makanya teknisnya harus benar, efektif, sesuai dengan mungkin kalau diserang ya ada teknik dasar yang yang dilakukan seperti itu. Maka sikap pasang dapat berpola serangan atau berpola belaan. Jadi dari teknik dasar ini kita bisa gunakan untuk menyerang ataukah dalam membela diri, bertahan diri seperti itu. Maka dalam tekniknya perlu kombinasi dan koordinasi kreatif dari kuda-kuda, ya, sikap tubuh dan sikap tangan ditinjau dari taktik penggunaannya. Ya, maka ditinjau dari taktik penggunaannya maksudnya apa ya? Disesuaikan dengan serangan yang dilakukan oleh lawan gitu. Karena banyak teknik dasar yang memang harus dikuasai. Itu untuk sikap pasang. Maka sikap pasang ini terbagi dari beberapa bagian. Ada sikap pasang terbuka, ada sikap pasang tertutup. Sikap pasang terbuka yakni sikap pasang dengan posisi tangan dan lengan yang tidak melindungi tubuh. Namun dari sikap pasang ini sebenarnya bukan lengah dari lawan, ya. Namun sebenarnya inilah seni atau keterampilan yang memang dari teknik dasar yang harus dikuasai. Maka diantaranya adalah teknik dasar sikap pasang terbuka. Ya. Kemudian yang kedua sikap pasang tertutup, ya. Ya, ini sikap pasang dengan posisi tangan dan lengan yang melindungi tubuh. Sikap pasang dalam kombinasi dan koordinasi dengan kuda-kuda. Biasanya dikoordinasikan dan dikombinasikan dengan sikap pasang dengan kuda-kuda depan sejajar, dengan sikap pasang juga dengan kuda-kuda badan berputar. Ya, contoh seperti digambar ya. Nanti insya Allah Bapak akan upload juga di psikologinya video ya, di antara gerakan-gerakan teknik dasar yang ada pada pencaksilat. Jadi sikap pasang terbuka, sikap pasang tertutup. Ya. Ini kemudian ada juga sikap pasang dengan kuda-kuda serong depan. Sikap pasang dengan kuda-kuda serong depan, kemudian ada sikap pasang dengan kuda-kuda menghadap. Ada juga sikap pasang dengan kuda tengah menghadap. Ya. Kemudian ada juga sikap pasang dengan kuda-kuda tengah menyamping. Ada juga sikap pasang dengan kuda-kuda silang depan. Dan ada juga sikap pasang dengan kuda-kuda atau dengan satu kaki diangkat. Ini dari teknik dasar pencaksilatnya, yaitu teknik dasar sikap pasang. Semua teknik dasar sikap pasang ini mengacu kepada posisi dan kondisi lawan. Maka dari segala penjuru ada teknik sikap pasang yang dilakukan oleh pesilat. Jadi misalkan kalau dia lawannya mungkin di depan, maka dia menggunakan sikap pasang dengan kuda-kuda tengah menghadap bisa. Atau kalau posisi lawan kuda-kuda serong depan, maka dia juga bisa melakukan dengan teknik dasar sikap pasang dengan kuda-kuda serong depan juga. Seperti itu. Nah, ini teknik dasar yang sikap pasang selalu dilakukan
melihat posisi dan kondisi lawan. Jadi fleksibel ya. Kondisi lawan di belakang, maka ya harus menggunakan teknik sikap pasang yang sudah Bapak sebutkan. Kemudian teknik dasar yang lain adalah gerak langkah. Nah, ini penguasaan gerak langkah ini penting. Karena kalau gerak langkah atau mati langkah dalam melakukan teknik dasar atau dalam melakukan perlawanan atau bertahan, maka juga akan dengan mudahnya lawan mampu mengalahkan kita, gitu, mampu mengalahkan lawannya. Maka teknik langkah atau gerak langkah ini juga perlu dikuasai. Di samping tadi teknik dasar yang pertama yang Bapak sampaikan. Teknik dasar yang kedua itu gerak langkah. Gerak langkah ada teknik berpindah, gitu. Berpindah atau mengubah posisi disertai dengan kewaspadaan mental dan indera penglihatan. Bahkan ada pendekar atau pesilat itu yang memiliki cacat mata, maka dia menggunakan indera pendengaran. Itu ada seperti itu. Dan bisa dilatih. Sehingga secara optimal untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan. Artinya bebas dari pukulan lawan ataupun serangan lawan. Maka harus mampu melakukan gerak langkah yang tepat. Jadi menguntungkan dalam rangka apa? Untuk mendekati atau menjauhi lawan. Bagi kepentingan serangan dan belaan yang dilaksanakan secara taktis dalam pelaksanaannya. Biasanya selalu dikombinasikan dan dikoordinasikan dengan sikap tangan. Tadi coba kita lihat sikap terbuka tadi ya. Sikap tangan tadi yang dilakukan, ada yang terbuka, itu menggunakan tangan. Kemudian ada bagian-bagiannya, yaitu gerak langkah dari arahnya. Kalau lawannya belakang, maka harus menguasai gerak langkah ke belakang. Ada tekniknya, ada triknya ya, ada strateginya. Kemudian kalau lawannya dalam penjuru serong ke belakang, maka ada juga gerak langkah serong ke belakang yang dilakukan. Ya, jadi dari gerak langkah ini mampu meliputi seluruh penjuru dari kondisi pesilat saat itu. Belakang, depan, ya. Kemudian serong kiri, ya, serong kanan, kemudian serong kanan belakang. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga atau pertahanan dari serangan lawan. Yang kedua adalah gerak langkah ditinjau dari cara melaksanakannya. Cara melaksanakan. Maka gerak langkah itu ada dengan gerak langkah diangkat atau angkatan, ada dengan gerak langkah geseran, ada dengan gerak langkah ingsutan atau seseran. Ada juga dari ditinjau dari cara melaksanakannya, ada gerak langkah putaran. Maka gerak langkah putaran, gerak langkah ingsutan, gerak langkah geseran, dan langkah angkatan ini merupakan ditinjau dari cara melaksanakan gerak langkah dalam pencaksilat pada teknik dasar gerak langkah. Yang ketiga adalah gerak langkah ditinjau dari pola taktiknya. Pola taktiknya yang terjadi, maka gerak langkahnya harus lurus. Harus lurus. Ada juga gerak langkah zigzag. Ada juga gerak langkah segitiga. Ada juga gerak langkah ladam, ada juga gerak langkah liuk, dan juga ada gerak langkah ganda. Nah, ini di antara fungsi dan cara melakukan dan ditinjau dari cara melaksanakannya juga dalam teknik dasar gerak langkah. Penting ya, agar tidak mati langkah. Begitu mati langkah, maka lawan juga dengan mudahnya menyerang sehingga kalau dalam permainan dan perlombaan, poin dan langkah yang diterima oleh lawan. Atau
lawan mendapat poin, kita akan mendapat serangan dengan mudahnya. Seperti itu. Ini diantara teknik gerak langkah. Kemudian ada dalam teknik lain pada pencaksilat, ya, teknik dasar pencaksilat yang lainnya adalah tangkisan. Ada serangan, ada pertahanan. Nah, di antara teknik bertahan ini juga tangkisan. Maka tangkisan adalah suatu teknik untuk menggagalkan serangan. Ya, serangan siapa sih? Serangan lawan. Gitu. Cara melakukannya yaitu dengan menahan serangan lawan dengan tangan, kaki, dan tubuh. Gitu. Contoh tangkisan antara lain misalkan apa ya? Tangkisan tepis, ada tangkisan gedik, ada tangkisan kelit, ada tangkisan siku, dan tangkisan potong. Deri, mana Deri? Coba diantara yang pernah kamu lakukan dulu, tangkisan diantaranya yang kamu kenal. Deri Aditya mana? Iya, Bi. Nah, mana di antara tangkisan yang pernah kamu berlatih dulu? Ada nggak? Tangkisan tepis, gedik, kelit, Nama-namanya. Hah? Udah lupa semua, Bi. Udah lupa namanya ya. Aduh, Ya, Bi. ini calon pendekar yang sudah hilang ilmunya ini. Tapi nggak apa-apa, ini merupakan ilmu baru. Dan kalau nantinya kalian bisa aktif lagi kembali, misalkan pada ketika kalian menjadi mahasiswa dan sebagainya untuk mengisi kegiatan, ini lebih bagus. Karena berfungsi dan berfaedah bagi penjagaan diri kita. Ini diantara tangkisan. Nah, apa yang dimaksud dengan tangkisan tepis ya? Tangkisan menggunakan satu atau kedua telapak tangan. Gitu. Ya, telapak tangannya terbuka. Perkenaannya pada telapak tangan. Telapak tangan mana? Telapak tangan dalam. Arah gerakannya dari dalam keluar dan atas ke bawah seperti itu. Nah, ini contoh seperti yang digambar ya. Ini tangkisan tepis. Jadi dengan dua tangan atau satu tangan menepis. Dengan telapak dalam tangan ya, yang sering dilakukan. Yang kedua adalah tangkisan gedik. Yaitu tangkisan yang kenaannya lengan bawah dalam ya, jadi lengan bawah dalam dengan lintasan dari atas ke bawah. Ya, yakni tangkisan yang kenaannya lengan bawah dalam dengan lintasan dari atas ke bawah. Coba lihat seperti yang digambar ya. Tangkisan gedik. Jadi perkenaan lengan bawah dalam ya dengan lintasan dari atas ke bawah. Yang ketiga ada tangkisan kelit. Nah, tangkisan yang menggunakan satu lengan dengan telapak tangan terbuka yang kenaannya telapak tangan luar dan arah dari dalam keluar. Ini juga jenis dari tangkisan, teknik tangkisan. Caranya apa? Menggunakan satu lengan. Dengan apa? Dengan telapak tangan. Telapak tangan terbuka. Ya, jadi perkenaan telapak tangannya itu telapak tangan luar dan arahnya dari dalam keluar. Ya, bisa ya. Kira-kira coba dilihat di gambar yang Bapak tampilkan. Itu diantara gambar teknik-tekniknya. Kemudian ada tangkisan siku. Tangkisan yang menggunakan siku dengan lintasan dari luar ke dalam. Ini juga sangat lumayan mematikan ya tangkisan siku ya. Karena siku ini memiliki tulang keras sehingga dengan mudahnya bisa membuat penyerang itu jatuh ya kalau dikenakan kepada salah satu anggota tubuhnya. Misalkan pahanya atau betisnya ya ketika menendang atau menahan tendangannya dengan siku, tendangannya menggunakan tulang keringnya ya, itu lumayan menyakitkan seperti itu teknik. Kemudian ada juga tangkisan potong, yaitu tangkisan menggunakan satu tangan
dan lengan digerakkan ke samping seperti gerakan memotong, ya, seperti gerakan memotong. Yang perkenaannya apa? Lengan bawah luar dengan posisi tangan terbuka, seperti di gambar ya. Nah, Bapak bisa lihat ya dari teknik tangkisan potong. Ya, selanjutnya teknik dasar yang lainnya adalah pukulan. Ini identiknya biasanya pukulan itu serangan. Ya, jadi bisa dengan singkat, dengan cepat, ya. Maka dalam pencaksilat, ya, atau dalam olahraga pencaksilat sesuai dengan peraturan yang ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pukulan adalah berbagai macam teknik serangan. Maka identiknya pukulan serangan yang dilakukan dengan mempergunakan tangan sebagai komponennya. Jadi komponen penting dari serangan itu tangan. Namun juga dengan menggunakan kaki juga bisa. Ya. Bahwa dengan pukulan tersebut pencaksilat boleh dipergunakan untuk menyerang. Kalau dalam lomba, dalam penggunaan pukulan, menggunakan tangan juga bisa memperoleh angka. Gitu. Tuh. Untuk teknik pukulannya. Maka ada macam dari teknik dasar pukulan. Yang pertama adalah teknik pukulan depan. Yaitu teknik pukulan yang dilakukan dengan lintasan lurus ke depan. Ya. Sehingga mencapai hasil optimal dan dapat juga dilakukan dibantu oleh pergerakan bahu. Ya. Bagaimana pergerakan bahunya? Yaitu dengan putaran pinggang yang mendukung untuk perpindahan berat badan ke depan. Ya. Biasanya pukulan ini juga ada kombinasi teknik dasarnya yang lain. Seperti itu. Ya. Apakah digunakan untuk menyerang, ya, sejajar dengan posisi kaki yang berada di depan, ya, atau pukulan dengan posisi tangan yang digunakan menyerang. Yaitu menyerang tidak sejajar dengan posisi kaki yang berada di depan atau strike. Ada istilah jab dan strike. Kemudian yang kedua adalah pukulan sangkol. Pukulan yang dilakukan dengan posisi tangan ditekuk 90%. Jadi lintasan pukulannya itu diayun, lintasan pukulan sangkol ini adalah diayun dari bawah ke atas. Ya. Seperti itu. Dan bisa bervariasi dengan gerakan lain, yaitu misalkan dengan menggunakan kaki. Seperti itu. Kemudian ada pukulan lingkar. Ya. Yaitu pukulan yang dilakukan dengan lintasan pukulan dari arah samping, luar tubuh, pesilat. Ya. Menuju kemana? Menuju ke arah dalam tubuh pesilat. Jadi, untuk bisa mencapai optimalnya pukulan lingkar, itu harus dilakukan didukung dengan pergerakan bahu dan pinggang yang searah dengan arah pukulan. Sehingga kalau dilakukan dengan baik, akan menambah bobot dengan adanya dorongan berat badan pesilat ke tangannya, sehingga pukulannya lebih optimal, lebih keras. Kemudian juga ada pukulan samping. Biasanya tekniknya ada menggunakan pukulan samping dengan punggung tangan. Kemudian untuk teknik selanjutnya adalah tendangan. Identik tendangan adalah termasuk dari teknik dan taktik serangan. Biasanya dalam serangan jarak jauh, ya, dan sedang, selalu menggunakan tungkai sebagai komponen penyerang utama. Ya. Jadi teknik tendangan yang masuk ke sasaran kalau dalam perlombaan itu biasanya dalam bertanding itu mendapat nilai 2 poin. Maka
teknik-teknik tendangan yang terdapat dalam pencaksilat pada prinsipnya dapat dipergunakan untuk menyerang dalam pertandingan pencaksilat olahraga. Misalnya ya. Kemudian tidak semua tendangan dapat dipergunakan dan dipertandingkan. Jadi berdasarkan efisiensi pelaksanaan teknik tendangan dan efektivitasnya. Ini dalam teknik dasar tendangan. Maka ada teknik dasar tendangan lurus, ada teknik dasar tendangan sabit, ya, diantaranya ada teknik dasar tendangan T. Apa yang dimaksud dengan tendangan lurus gitu ya? Tendangan yang dilakukan dengan lintas jurus ke depan ya, lintasnya tendangan itu lurus ke depan. Perkenaannya pada apa? Pada pangkal jari-jari kaki. Biasanya serangan tendangan lurus ini biasanya itu tendangan dilakukan pada ulu hati lawan, pada perut, atau juga bisa dengan punggung kaki, yaitu pada tendangan lawan pada posisi punggung lawan. Ya. Kemudian tendangan sabit. Tendangan ya yang lintasannya dari samping atau melengkung seperti sabit ya, maka diidentikan tendangannya adalah tendangan sabit. Perkenaannya pada punggung kaki. Seperti yang Pak sampaikan tadi ya. Jadi berbentuk sabit, tendangannya melakukan punggung kaki, biasanya bisa divariasikan dengan teknik dasar lainnya. Biasanya tendangan sabit ini juga menyerang pada punggung lawan. Kemudian tendangan T, ada tendangan yang dilakukan dengan posisi tubuh menyamping dan lintasannya tendangan lurus ke samping. Perkenaannya pada bagian mana? Perkenaannya adalah pada bagian tajam telapak kaki. Jadi telapak kaki dan tumit. Jadi biasanya dari banyak variasi tendangan T ini, pelaksanaannya antara lain adalah ada istilahnya tendangan T jepret, ada tendangan T gantung, ada tendangan T lompat. Itu merupakan dari tendangan macam-macam tendangan T. Kemudian ada tendangan jejak. Ya. Tendangan yang dilaksanakan dengan posisi tubuh tegak dan lintasan lurus ke depan. Pelaksanaannya, perkenaannya pada mana? Pada tumit gitu ya. Kemudian ada tendangan belakang. Tendangan yang dilakukan dengan terlebih dahulu memutar tubuh dan sikap tubuh membelakangi lawan. Dengan perkenaan pada telapak kaki atau tumit juga. Maka tendangan belakang. Ada tendangan gajul. Yaitu perkenaannya pada tumit, lintasannya adalah dari arah bawah ke atas. Itu diantara teknik dasar tendangan. Teknik dasar yang lainnya adalah tangkapan. Biasanya identiknya tangkapan ini adalah teknik dalam teknik dan taktik serangan. Biasanya pada jarak jangkau dekat dan sedang ya. Jadi melakukan tangkapan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menangkap salah satu komponen tubuh lawan. Untuk dilanjutkan dengan bantingan bisa, dengan jatuhan bisa, ya, atau dengan kuncian. Ya, dari segi teknik, tangkapan dapat dilaksanakan dari luar dan dari dalam, yang masing-masing disebut tangkapan luar dan dalam. Jadi tangkapan luar itu bagaimana identiknya? Tangkapan yang dilaksanakan dari arah luar tubuh pesilat, gitu. Sedangkan tangkapan dalam adalah tangkapan yang dilaksanakan dari arah dalam tubuh pesilat. Maka tangkapan kaki dari arah luar dan bisa juga tangkapan kaki dari arah dalam. Kemudian bantingan. Bantingan adalah teknik dan taktik serangan. Jarak jangkau teknik bantingan ya itu biasanya jangkauannya dekat.
Yang dilakukan dengan terlebih dahulu menangkap salah satu komponen tubuh lawan untuk selanjutnya melakukan bantingan. Prosesnya bagaimana? Dengan cara mendorong atau menarik, ya, dihempaskan, dilihat dari titik tumpu penyangganya. Jadi bantingan itu dapat dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya ada 4 teknik. Ya. Misalkan dengan bantingan tungkai, menggunakan tungkai, bantingan pinggul, ya, menggunakan pinggul, bantingan punggung, ya, jadi kemudian bantingan kaki. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah teknik jatuhan. Ya. Jatuhan adalah teknik dan taktik serangan dan pada jarak jangkau jauh, ya, dia jangkauannya jauh dan sedang, yang dilaksanakan dengan menggunakan tungkai atau kaki untuk menjatuhkan lawan. Biasanya teknik jatuhan ini dalam pencaksilat lazim disebut teknik sapuan. Di antaranya ada beberapa teknik sapuan seperti sapuan tegak, sapuan rebah, sapuan besetan, ya, sapuan guntingan, sapuan sabetan, seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan di minggu lalu. Apa perbedaannya Bapak antara taekwondo, karate, pencaksilat, dan bela diri? Ya, untuk mempersingkat waktu ya, Nak. Namun materinya sudah Bapak upload di psikologi, nanti bisa dianalisis ulang, dibaca ulang. Di antara perbedaannya adalah kalau taekwondo itu trik atau identiknya dia itu menekan pada kelincahan gerakan kaki. Jadi mengutamakan pada kelincahan kaki taekwondo. Kalau karate, dia memiliki identiknya ya, memiliki variasi pukulan, tendangan, bantingan, dan kuncian. Gerakannya juga cenderung kaku dan bertenaga, ini identiknya. Kalau pencaksilat hampir sama dengan karate, juga memiliki variasi, ya, pukulan, tendangan, bantingan, dan kuncian, tapi gerakannya lebih lembut, namun mematikan. Kenapa lebih lembut? Identiknya pencaksilat itu adalah diambil dari keterampilan dan budaya seni yang ada pada budaya yang berkembang di Indonesia. Itulah identiknya pencaksilat. Kalau bela diri ya pencaksilat, karate itu merupakan di antara bagian dari bela diri, seperti itu. Sebenarnya semua jenis bela diri itu bagus, ya. Jadi nanti Bapak harapkan ketika kalian kuliah nanti bisa mengambil satu kegiatan ekstrakurikuler, ya, di kampus, ya, seperti ilmu bela diri ini, karena memang ini penting, ya, dan perlu bagi kita untuk menjaga diri, bisa membentengi diri dari serangan-serangan orang-orang yang tidak suka atau orang-orang yang punya keinginan yang jahat pada diri kita. Ya. Tapi Bapak sarankan untuk mengambil bela diri pencaksilat karena memang pencaksilat ini merupakan budaya warisan dari leluhur kita. Ya, dari budaya yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya evaluasi, karena waktu sudah akan berakhir. Sama ya pertanyaannya seperti minggu lalu. Namun Bapak ingin kalian jawab lagi, nggak apa-apa ya, untuk memperkuat ingatan dan lebih memahami lagi. Jelaskan, yang pertama adalah jelaskan pengertian pencaksilat. Yang kedua, sebutkan satu teknik dasar dan jelaskan tahapannya. Kalau kemarin satu teknik dasar, sekarang kamu ambil satu teknik dasar lagi, boleh bantingan dan sebagainya, sih kamu jelaskan tahapan dalam pelaksanaannya bagaimana di teknik dasar tersebut. Ya, mungkin itu saja, Nak. Ada pertanyaan dari anak-anak Bapak semuanya? Riyadi, Dery, Monica, ada pertanyaan? Nggak ada, Bi. Nggak ada. Bapak yakin kan? Bapak yakin kalian sudah paham semuanya ya? Insya Allah paham, Bi. Insya Allah. Dery apalagi pernah jadi aktivis pesilat gitu ya.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, semoga proses kegiatan belajar kita hari ini berguna dan bermanfaat bagi kita. Dan mari kita juga berdoa agar selalu Allah berikan kesehatan, kekuatan, dan terkhususkan bagi Bapak Khairul Tanjung ya, dan keluarga. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan dijauhi dari fitnah, ya, dan dijauhi dari segala mara bahaya. Khususnya saat ini yang berkembang adalah Belum siap. Acara selesai. adalah apa? COVID ya, corona. Terima kasih. Semoga berhasil semuanya ya. Belajar terus ya, walaupun jarak yang memisahkan kita, tapi itu bukan merupakan halangan sehingga kita malas dan tidak mau berbuat. Belajar terus-menerus. Semoga sukses ya. Ingat November, Desember sebentar lagi. Ya, ujian semester juga akan datang sebentar lagi. Barusan kita menyelesaikan ujian tengah semester. Terima kasih. Mari kita tutup membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.